لنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة على من وهب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama kembali di Majlis Ar-Raudhah bersama saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus Al-Mulaqab bil Habib Novel. Ya, nama saya Naufal tapi tertulisnya Novel. Jadi lebih dikenal dengan Habib Novel. Bersama antum semua jamaah yang hadir di majelis ini maupun yang berada di dunia maya maupun yang saat ini belum lahir tapi menyaksikan tayangan ini di kemudian hari. Alhamdulillah. Semuanya sehat wal afiat. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena niat saya besar. Saya nggak mau ngajar dan belajar hanya untuk yang saat ini. Tapi saya mau ngajar dan belajar untuk siapapun yang hidup di masa depan. Ya, mau usianya berapapun, berapa ratus tahun lagi, mudah-mudahan dapat manfaat dari pengajian kita di malam hari ini. Amin Allahumma amin. Judul kajian malam hari ini adalah Mas Suroto punya anak. Ya, alhamdulillah sebelum saya lupa itu ya. Nanti kalau nggak saya sebut sekarang nanti saya lupa. Mas Suroto sekarang bukan Mas Suroto lagi tapi Pak Suroto. Karena semalam tepat pukul 00.00 istrinya melahirkan, bukan Mas Suroto ya. Istrinya melahirkan seorang bayi putri, ya wanita. Katanya para ulama, kalau bayi yang lahir itu perempuan, maka Allah berkata kepadanya, ukhruji wa ana aunun li abiki. Keluarlah kamu, wahai bayi perempuan dari rahim ibumu, aku kata Allah yang akan menolong orang tuamu. Jadi kalau anak pertama itu perempuan, itu barokah buat orang tuanya. Nah, mudah-mudahan anak yang baru saja lahir ini jadi anak yang solihah, anak yang bisa bahagiakan orang tuanya dunia akhirah, anak yang namanya alhamdulillah diberi nama Nur Khadijah, cahayanya Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan dapat nurnya Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Ananda Nur Khadijah binti Suroto. Semoga menjadi anak yang qurratul ayun, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, menyenangkan para aulia wa solehin, dan menyenangkan kita semua umat Nabi Muhammad SAW, dilindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah, diberi segala hal yang menyenangkan dunia akhirah tanpa susah payah, tanpa masalah. Ala hadiniyah wa ala mana wa talibaha wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.
Malam ini kita akan belajar 2 hadis, insya Allah 45 menit selesai. Insya Allah. Lebih nggak apa-apa, boleh ya? Sebetulnya tadi saya sudah suruh Ustadz Iis ngajar duluan, tapi selalu menghindar dan bersembunyi di balik sholawat munjiah. Sholawat yang menyelamatkan Ustadz Iis ya. Dan kita semua insya Allah. Hadis yang pertama dari Abi Dzar dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat, yang pertama Abi Dzar, yang kedua Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa Ahmad wal Baihaqi fi Syu'ab wa rawahul Hakim an Abi Dzar faqat. Ini hadis yang sangat menyenangkan. Yang pertama perintah. Ya, perintah dari Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada harus takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah artinya apa? Apapun yang Allah perintahkan, yang wajib jalankan, yang haram tinggalkan, dimanapun. Mau di kamar, mau di jalan, mau di tengah hutan, mau di masjid. Kadang-kadang manusia ini kita Masya Allah, kalau di masjid taatnya luar biasa, di pasar maksiatnya luar biasa. Ada lagi yang di depan orang banyak taatnya luar biasa, saat nggak ada orang maksiatnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita diperintahkan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Pasang niat itu dulu, mau di pasar, mau di rumah, mau di jalan, mau sendiri, mau di depan orang banyak, pokoknya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, kalau timbul masalah, itu indahnya Islam di situ. Selalu ada solusi. Karena namanya setan itu ada di mana-mana. Di masjid ada setan enggak? Ada. Setannya kan ikut bersama yang masuk. Nah, karena kita ada setannya, setannya juga masuk masjid. Jangan dikira kalau di masjid kemudian nggak ada setan. Kalau di masjid nggak ada setan berarti semua sholatnya khusyuk. Nyatanya sholatnya banyak yang nggak khusyuk. Atau mungkin 99, kita ya, bukan orang lain ini. Kita ini kalau di masjid ya sama saja dengan di luar masjid. Alhamdulillah di masjid malaikatnya jauh lebih banyak, sehingga lebih mudah menghadapi setan, lebih mudah. Tapi setan ada di masjid. Ya, setan ada di masjid. Setan yang alim-alim, setannya paham cara menyesatkan orang yang sholat. Contoh, orang sholat Allahu Akbar, udah betul, udah bagus. Tapi di depannya ada sarung Wadimor, BHS, gajah duduk. Masya Allah. Itu kok ya bisa-bisanya setannya bisa tundukkan kepalamu, biar khusyuk. Begitu nunduk, arahkan pandangan ke sarung tetangga di depan. Yang ada BHS, dibaca. Jadi bukan baca ayat-ayat Al-Quran, tapi pikirannya membaca merek sarung. Pernah ngalamin enggak? Pernah. Udah jujur saja ya. Kita pernah nggak ngalami? Saya ini pernah diuji sholat, di depan saya itu kaos, ya gambarnya iklan bir kok. Dalam masjid itu ya. Kaos gambarnya iklan bir. Nggak lihat, ya nyatanya kelihatan. Nggak dilihat, tambah kelihatan. Begitu merem, tambah kelihatan dia. Melek ketoan, merem juga kelihatan. Karena udah terlanjur tertangkap kamera yang namanya pikiran. Jadi setan di dalam masjid juga ada. Jangan dikira nggak ada.
Setannya pinter. Nah, makanya Rasul menyatakan SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun berada, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kalimat bertakwalah kalau lagi di mall, bertakwalah kalau lagi di pasar, di masjid, aman, nggak ada. Di masjid juga harus bertakwa. Hanya saja dikasih solusi. Musuhnya manusia itu cuma satu, setan, nggak ada yang lain. Yang lain itu cuma bala tentara setan. Ya, musuhnya cuma satu, aduun mubin, setan. Nah, setan itu punya senjata yang utama, namanya membuat putus asa. Membuat putus asa, dibuat minder. Dibuat minder. Contoh, boleh saya ngasih contoh? Boleh? Ya. Pernah nggak berbuat dosa? Sering itu aja kok. Sering berbuat dosa, atau bukan lagi pernah, kita sering berbuat dosa. Terus setannya bisikin begini, percuma kamu itu ikut ngaji sama Habib Novel, percuma. Toh nanti kamu gitu-gitulah lagi. Pernah nggak dibisikin model begini? Pernah, ya, karena saya sudah sering ya diajak ngobrol sama setan model begitu. Ya kan? Percuma kamu itu jadi ustadz ngajar, percuma. Kalau toh kamu juga nanti terjerumus maksiat lagi. Dah, lebih baik nggak usah ngajar, sana cari fulus, cari duit, sama-sama rusak sekalian daripada tampangnya ustadz tapi maksiat. Masya Allah, setan. Itu setan. Daripada tampangmu santri tapi kamu juga ahli berbuat yang dilarang sama ilahi. Setan itu bisiki. Lebih baik tampangmu pedagang. Pedagang kalau maksiat kan nggak apa-apa. Setan lagi toh. Kurang ajar ya. Jadi setan berusaha melabeli pedagang boleh maksiat, kalau santri tidak boleh maksiat. Ini kan kurang ajar luar biasa. Siapapun nggak boleh maksiat. Nah, setan berusaha agar kita putus asa. Jangan kamu dekat sama ustadz, percuma kamu dekat sama ustadz kalau kelakuanmu seperti itu. Lebih baik kamu jauh saja. Kamu jauh ya dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari ulama. Jangan dekat-dekat. Kalau kamu dekat-dekat, kamu banyak maksiat, kamu jadi kotoran yang merusak, mengganggu ustadz tersebut. Setan lagi. Ya, membuat putus asa. Pokoknya yang bisikan-bisikan membuat kita jadi lemes, nggak mau taat, lemes ibadah, lemes untuk mendekat sama Allah Ta'ala. Lemes mendekat sama Allah diantaranya cirinya lemes mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, lemes mendekat pada pewarisnya Anbiya wal Mursalin. Kadang-kadang, wah lagaknya hebat, saya tidak layak dekat-dekat dengan Habib, nggak layak. Siapa saya? Saya nggak layak dekat-dekat sama kiai, siapa saya? Saya nggak layak dekat-dekat sama santri, siapa saya? Ini udah kesurupan ini. Kesurupan tingkat tinggi dalam pikirannya, tapi nggak sadar. Makanya pentingnya kita belajar barang seperti ini. Insya Allah akan saya jelaskan, karena saya berpengalaman menghadapi setan yang satu itu. Loh, nama umur saya 47, masa nggak pengalaman ketemu setan? Kan sudah berpengalaman. Alhamdulillahnya saya belajar, jadi paham, oh itu setan. Ya, itu setan. Saya duduk sama orang soleh, dikasih tahu, yang model begitu setan, jangan diikuti. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Solusi kalau sampai kamu terjerumus dalam keburukan, tadi kan disuruh takwa sama Allah, jalankan semua perintah, jauhi semua larangan, yang maksiat tinggalkan. Tapi setan itu ada, nafsu itu ada, godaan itu nyata, terjerumus. Contoh, berangkat ke majelis Ar-Raudhah, niatnya cari ilmu. Cakep atau enggak cakep? Cakep. Bagus atau enggak bagus? Bagus.
Lah kok di depan ketemu sama wanita cantik? Karena yang ngaji di sini kan cantik-cantik perempuannya. Betul ya? Iya, kalau perempuannya ganteng-ganteng kan medeni ya. Wanita ya cantik. Sampai di depan ketemu perempuan. Matanya melihat wanita tadi, timbul syahwat. Udah nggak usah dijelaskan ya. Timbul syahwat itu modelnya seperti apa? Jangan dijelaskan. Kesian Ustadz Iis masih kecil. Jangan dijelaskan. Timbul syahwat. Setan bisikin, kamu itu mau ngaji, lihat perempuan timbul syahwat. Tidak layak kamu masuk majelis Ar-Raudhah. Pulang sana. Benar kata setan. Aku harus bersihkan diriku dulu. Aku nggak layak masuk majelis. Pulang. Nggak jadi masuk pengajian, pulang. Alasannya kelihatannya syar'i bener ini. Alasannya kelihatannya ini syariat tingkat tinggi. Daripada ngaji pikiran pada wanita syahwat tinggi, lebih baik pulang. Nggak usah masuk majelis, nggak usah masuk masjid. Ini setan ini. Tapi kalau nggak punya ilmu, dia merasa di jalan Allah pulangnya, betul? Padahal pulangnya di jalan setan. Nah, Rasul mengajari SAW, kalau kamu terpleset ataupun jegur, jelungup, ambyuk, ambles, apapun namanya, dalam suatu keburukan, dek, wedok, ayu, syahwat muncul, gelo, mau ngaji kok kayak gini saya ya. Segera kata Nabi Muhammad SAW, segera lakukan perbuatan yang baik. Wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha. Segera lakukan satu kebajikan, itu akan menghapus dosa keburukan yang tadi. Setan bisi, pulang kamu. Jawaban, lapor repot-repot mulai. Emangnya ampunan Tuhanku di rumah? Di rumah belum jelas ampunannya. Kalau di dalam ampunannya jelas. Kumpul sama orang yang cari ilmu. Gitu. Kamu ngomong sama setan begitu. Langsung masuk ya. Habis lihat wajah wanita cantik menimbulkan dosa, lihat wajah Ustadz Iis mendatangkan pahala. Masya Allah. Ini wajah muslim, wajah mukmin. Nazar ilal mukmin, dengan cinta. Ya, memandang seorang mukmin dengan pandangan kasih sayang lebih utama daripada memandang Ka'bah sekian puluh kali. Wes tak sawange kabeh sing mlebu Ar-Raudhah sing lanang-lanang loh ya. Masya Allah, mukmin. Haram diganti dengan halal, selesai. Atau langsung masuk, ambil wudhu, pegang Al-Quran, nggak usah dibaca, sawangan tok. Sebagaimana memandang yang haram itu dosa, maka memandang mushaf itu pahala. Mandang mushaf tok, nontok tok di ganjaran. Masya Allah. Betul ya? Terus kamu kira kalau lihat mushaf, percuma kamu mushaf cuma dilihat gak dibaca. Saya ngomong sopo. Kalau melihat, ini mata digunakan melihat yang haram, berarti digunakan melihat yang luar biasa, namanya kalamullah, kitabullah. Melihatnya dengan cinta dan keyakinan, ini kalamullah, maka di situ jadinya pahala, menghapus itu. Tapi banyak enggak yang ketipu sama setan? Akhirnya pulang, nggak jadi masuk pengajian. Habis itu ditanya sama kiainya, kemarin kok nggak kelihatan, kenapa? Mboten pantes ya. Saya ini nggak layak dekat sama jenengan. Kenapa? Aku setan. Oh podo. Setan tuh layaknya kumpul sama setan. Kamu setan toh, aku setan. Yuk kita kumpul yuk gitu ya. Lah kalau tahu dirimu setan kan mesti nyedaki malaikat. Setan kok tambah lunga dhewe cedak, gak cedak wong soleh, gak cedak ulama, gak cedak mbek santri, gak cedak majelis, cedake TV wae gitu. Cedake HP wae. Maka setannya akan ngumpul sama kamu. Segera fafirru ilallah. Datangi Allah dengan berlari. Kalau punya dosa, lari kejar ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya segera berbuat baik. Kalau susah kebaikan, di kantongmu ada berapa, kayak sebelahmu, enggak mas, hadiah, selesai. Kan seneng tuh itu. Nanti akhirnya setannya bisi kepada temennya yang goda tadi, jangan diplesetkan lagi. Kenapa?
Lah mbok pleset ke sedekah tambah akeh kok. Setiap kamu jerumuskan dia dalam kemaksiatan, sedekahnya nambah langsung 200 juta, kan repot kita. 200 juta sumbangkan Habib Novel jadi tempat untuk majelis. Yang ngaji di sana tambah banyak. Wah, itu gara-gara kamu harus bertanggung jawab pada atasan itu. Itu setan yang melesetkan tadi itu diajar sama setan yang lain. Paham maksud saya? Jadi kalau kita mau hidup ini enak, jelas kalau punya dosa, datangi Allah yang maha pengampun. Ojo ngelentruk. Aku memang gak layak. Aku banyak dosa, gak layak. Mau nangis tok, aku gak layak. Banyak dosa, nangis tok. Zikir gak, istighfar gak, ngaji gak, sedekah gak. Disuruh orang tuanya, sana belikan kelapa di pasar. Saya banyak dosa, Bu. Masya Allah. Hadir orangnya? Kemarin hadir di sono. Kalau di sini kan berarti sudah di jalan yang betul. Berarti bisa meninggalkan itu bisikan-bisikan, menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi putus asa, itu berarti setan. Semakin besar dosanya, semakin kenceng ngejar Allahnya. Jadi kalau ada yang apa ya? Namanya apa itu kalau ngece itu apa? Istilah Indonesianya itu? Satunya ngecek itu apa? Ngebuli ya. Rocok kenceng ngebuli ya. Kalau nasi kebuli enak itu. Tapi kalau dibuli kan tidak enak ya. Kalau ada yang ngebuli kamu atau ngece kamu, ngejek kamu, menghina kamu, kamu itu so alim, kamu itu percuma, maksiatmu masih jalan. Jawab saja, Mas, nggak ngaji ya maksiat, ngaji ya maksiat, ya mending aku ngaji maksiat. Betul enggak itu? Contoh ya, ini pola pikirnya dibenerin dulu. Ada satu orang, kalau nggak datang pengajian, dia maksiat nilainya 500. Nggak datang pengajian, maksiat nilainya 500. Datang pengajian, maksiat juga nilainya sama, 500. Mana yang lebih baik? Gini, tak cetok guys, Sisan. Boleh ya saya sebut merek ya, merek maksiat, boleh. Pemabuk. Mabuk, jam 8 malam tidak mabuk, pergi pengajian, Majelis Ar-Raudhah. Nanti jam 12 pulang mabuk lagi. Sama dia, orang yang sama, ya, dia jam 8 malam tidak mabuk dan tidak pergi pengajian, jam 12 malam mabuk lagi. Mana yang lebih bagus? Mesti ya nggak mendem. Betul kan ya? Tapi kalau disuruh hitung-hitungan matematika, yang jam 8 sampai jam 10 tadi tidak mabuk tapi tidak pergi pengajian, dia tidak dapat tambahan pahala. Betul? Tapi yang datang pengajian berarti dia mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, cari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari jam 8 sampai jam 10 nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Kalau dia meninggal di tengah majelis, husnul khotimah. Wani yang ngomong ranang manfaatnya gitu. Percuma kamu ahli maksiat datang pengajian, percuma. Berani ngomong begitu. Nggak ada yang percuma dalam perbuatan baik. Betul buruknya salah, tapi baiknya harus diapresiasi. Itulah cara hidup kita pada diri kita sendiri, sehingga kita jadi orang yang bersemangat untuk mendekat. Jangan dikasih label, saya ini memang warga neraka. Oh memang pengen kamu? Pengen dicap warga neraka, nggak mau ada perubahan, nggak pengen jadi warga surga. Kalau kamu yakin dirimu warga neraka, mumpung urip, ya rubahan, jadilah warga surga. Caranya gimana? Yo sing apik, aku jek edan ora apa-apa. Edanmu yo combok teruske. Tapi kalau kepeksa jek mlaku edane, penting-penting lah duwe apik. Bekti sama orang tua, senangkan tetangga, senyum sama orang, hidupnya bersemangat, hidupnya manfaat. Itu baru namanya orang yang mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayatal hasanata tamhuha. Lanjutannya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak
yang baik. Dari sini ada ulama yang menjelaskan, maka amal terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kan Rasul bersabda SAW, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Setelah itu, kalau berbuat buruk, segera ikuti dengan perbuatan baik, maka akan menghapuskan tamhuha, menghapuskan dosa-dosa keburukan tersebut. Setelah itu, pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang mulia. Dari sini ulama mengatakan, dari semua amal yang paling cepat menghapuskan dosa-dosa adalah berakhlak mulia. Salah satu akhlak mulia itu mesem. Udah ya senyum tuh ya. Apalagi senyum sama orang yang nyebelin. Itu paling mudah. Dia nyebelin, kita mesem. Ada orang yang benci, kita senyum. Istri marah-marah, coba Anda senyum padanya. Suami marah-marah, cobalah Anda senyum padanya. Itu pahalanya luar biasa. Akhlak yang mulia. Diganggu, memaafkan. Yang namanya akhlak itu adalah sanggup menerima gangguan. Dicaci, dimaki, dihina. Hatinya luas, gak kesenggol. Seperti yang saya ajarkan sama teman-teman saya. Makanya ngaku teman saya harus punya sifat ini. Enggak punya sifat ini, saya coret dari daftar teman saya. Paling kenalan saja dah. Oh kenalan. Belum jadi teman. Karena kalau mau jadi teman harus punya ini. Apa itu? Tekleanati minggato. Tekleanati minggato. Bahasa Indonesianya baperan, jangan dekat-dekat saya. Baperan, jangan dekat-dekat kami. Gimana hidup dekat sama orang yang dibilangi sedikit saja hatinya remuk, marah, benci, menjauh, menyingkir, aku nggak layak, aku nggak pantas, seminggat atau sisan. Ya, yang jauh sana, jangan deket-deket kami. Mau deket sama kami, harus punya hati yang sanggup dicaci, dimaki, dihina, diremukkan. Tapi kita nggak ngajari orang untuk mencaci orang lain. Enggak nyaci orang, enggak maki orang. Tapi hidup di masyarakat, itu manusia enggak luput dari namanya iri dan dengki. Nah kalau nanti kamu cari ilmu, hatimu baperan, ngeri. Begitu kamu punya pengajian, muridnya 5. Ya baper sama orang yang mencela. Oh 5 orang bisa ngeroyok 1 orang gitu. Ya naudzubillah min dzalik. Tapi kalau hatinya luas, dicaci, dimaki, dihina, dia bisa enteng aja, hitung-hitung ngentekno dosa. Itu namanya akhlak yang mulia, sanggup menanggung derita, apalagi mampu membalas dengan kebaikan. Jelas semuanya? Bu, berarti ibu punya kesempatan dosa terhapuskan banyak ya bu ya? Betul bu? Sering disakiti suami? Sabar ya pak ya, sabar. Itu yang di atas ada ngaku sering, gitu. Berarti pelakunya di bawah gitu kan. Biarkan fitnah tetap terjadi, kita sabar. Harus berjiwa besar, memaafkan. Yang satu merasa disakiti, yang satu merasa tersakiti. Dua-duanya sabar, kan indahnya luar biasa. Lanjut. Nah ini sekarang ilmu urip. Ya ilmu urip. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Nabi yang sekaligus adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Bahasa Jawanya nak dulur, bahasa Indonesianya sepupu, alias anaknya paman. Namanya Abdullah, putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena dua-duanya sahabat mulia, maka kita menyebutnya radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini yang mendapatkan julukan Habrul Ummah. Ini ulamanya umat Islam. Ya, ulamanya umat Islam. Yang didoakan oleh Nabi sejak kecil dapat ilmu laduni. Ya, ilmu laduni khusus bab tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dapat pemahaman tafsir yang paling mendalam, yaitu ilmu
takwil, berkat doa. Ya, bukan karena mencari, bukan karena belajar. Memang belajar, memang mencari, tapi dapatnya ilmunya karena didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal." Suatu hari aku diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, enak ya. Naik kuda, naik onta, Rasulullah di depan, Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil diboncengkan. Itu jadi kenangan yang indah. Dulu saya pernah diboncengkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu ahli boncengkan sahabat. Ya, banyak sahabat yang diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW jiwanya itu tidak ada sedikit pun rasa, aku Nabi loh, aku Rasul, kamu siapa? Enggak ada. Ya, siapapun yang memang jalan sendiri, ayo diboncengkan. Nikmatnya luar biasa, diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kamu kalau jadi ustadz, ya harus begitu nanti kalau jadi ustadz ya. Naik motor kok lihat temennya jalan kaki, atau kamu jadi bos kok lihat karyawanmu jalan kaki, jangan bawa tin. Assalamualaikum, ngeng, ora cetha iki. Waalaikumsalam, tega. Jangan begitu. Yuk, naik belakang. Pak, saya soal munggah-munggah. Ora Pak, ini tugas saya boncengin kamu. Tujuannya sama, ya di depan situ mau ke masjid. Ayo Pak, bareng. Itu indahnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW memboncengkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala, nah ketika lagi berboncengan itu, Nabi Muhammad SAW ngasih hadiah. Ya, hadiahnya nasihat, hadiahnya ilmu. Jadi di sini ada sunnah. Ini yang tersirat dari hadis ya, sunnah. Kalau memang jalan berdua, itu ya ngobrol gitu ya. Ojo do meneng. Wes nyupiri, ditinggal turu, kan kurang ajar. Korbannya hadir. Korbannya hadir. Siapa Ustaz Is korbannya? Hah? Saya? Pelakunya? Saya ini kalau lagi nyupirin teman-teman saya begitu, Masya Allah. Didiamkan saya gitu. Saya ajak ngomong, diem semua. Jawaban saking katanya daripada melek mikir, Habib lebih baik merem gitu ya. Kalau melek yang nyupir Habib saya mikir, lebih baik saya diam dengan tidur. Sunnah itu ngobrol, makan pun disunahkan ngobrol. Kadang kita ini salah belajar. Katanya kalau makan tidak boleh sama ngomong, ngawur kamu. Kalau ngunyah jangan sama ngomong, keselak. Kalau ngunyah tidak boleh sama ngomong. Kalau makan disunahkan sambil ngobrol. Paham ya? Nah, sehingga disebutkan kalau lagi makan sama temen jangan tergesa-gesa makannya. Semakin lama semakin bagus. Karena obrolan ketika sambil makan itu menimbulkan rasa cinta yang luar biasa. Memang ada sesuatu di situ. Sunnah Nabi Muhammad SAW ngobrol. Ya, obrolan di meja makan kalau orang sekarang bilang ya. Nah, kalau kita ya di lantai itu lebih nikmat. Nah, ngobrolnya Nabi Muhammad SAW memanggil nak dulurnya yang usianya jauh berbeda. Ya ghulam, artinya enak gitu. Hei bocah, hei anak, ya masih anak-anak. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka. Hei anak, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini perlu dicermati ya, masih kecil diajarinya seperti ini. Jangan kemudian kita mengatakan, oh ya kecilnya sahabat kan kelasnya udah high class, udah luar biasa. Jangan begitu, kalau begitu nanti nggak bisa dicontoh. Seharusnya kita menempatkan anak kita seperti Nabi Muhammad SAW menempatkan
Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak-anak kita harus melatih diri kita berbicara pada anak-anak itu, diajarkan ilmunya orang-orang yang luar biasa. Jangan cek bocah masih kecil, udah balik masih kecil, 20 tahun masih kecil. Lah gerangnya kapan? Besarnya kapan? Kok dibilang masih kecil toh? Terus. Ini masih kecil, udah diajarin oleh Nabi Muhammad SAW, ya ghulam ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah artinya bagaimana? Kalau dilarang sama Allah sesuatu, jangan dikerjakan, tinggalkan. Kalau diperintah sama Allah Ta'ala, ya kamu jalankan perintah Allah. Artinya dimanapun kamu berada, kamu harus sadar kamu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal begini, seorang suami ngomong ke istrinya, ya suami ngomong ke istrinya, istrinya ada di luar kota, pergi sama teman-temannya, suaminya di rumah, pesennya begini, jaga aku ya, jaga aku. Maksudnya jaga aku gimana? Oh, istrinya pergi kok, suruh jaga suaminya di rumah. Maksudnya kamu keluyuran dimanapun, jaga kewajibanmu pada suami. Tanpa ada suami, jangan terima orang asing tanpa izin suami. Jangan begini, jangan begitu. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu lakukan. Jangan, walaupun suamimu nggak ada di hadapanmu, semacam itu. Itu namanya menjaga suami. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimanapun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalankan hukumnya Allah dimanapun berada. Kamu akan dilindungi sama Allah Ta'ala, dijaga sama Allah. Makanya jangan kita mengatakan sama suami atau jangan mengatakan pada istri, masih kecil, jangan diajarin yang begitu. Ini kadang-kadang ibu-ibu itu anaknya mandi telanjang, keluar dari kamar mandi telanjang. Ya, bapaknya kasih tahu itu, kalau keluar dari kamar mandi suruh tutup auratnya. Jawab, cik bocah we kok, masih kecil aja kok. Dari kecil harus sudah diajari menjaga kewajibannya nutup aurat. Dijaga itu, ini hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, Masya Allah ini, ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Sama oknum bapak-bapak, ya kita harus pakai bahasa gitu zaman sekarang, betul ya? Nanti kalau ada ibu yang tersinggung, saya ibu nggak begitu, kena pasal saya. Ada oknum ibu-ibu dan oknum bapak-bapak, orang tua. Punya anak gadis umur 20 tahun. Punya anak gadis umur 24 tahun. Punya anak gadis umur 28 tahun. Anaknya dipanggil, nak, sampai usia segini kamu belum menikah, sana cari pacar sana, biar laku kamu. Buat sana pengumuman, pasang fotomu di profile picture, buat Facebookmu, IG-mu, YouTube-mu, tunjukkan kecantikanmu. Masya Allah, iki wong oknum bapak ibu gendeng. Oknum loh ya, ini gila ini. Anaknya diajarin maksiat, anaknya diajarin maksiat. Yang betul bagaimana Bib? Ngomong sama anaknya, nah santai saja, jodoh nggak akan kemana-mana. Bapak ibunya yang keluar marani teman-temannya, dia anak lanang rah. Wah, gitu. Gimana? Anakku ayu loh. Wah, gelem ora? Gelem. Yang kose anakku urung tentu gelem be anakmu. Gitu. Itu baru namanya bapak. Baru namanya bapak. Ada lagi, Masya Allah, anaknya didatangin laki-laki, ibunya yang marah-marah. Gimana kok nggak kamu temuin? Kasihan orang itu, temuin dia. Masya Allah, anak wedok disuruh nemuin laki-laki yang bukan mahramnya, berduaan. Tambah, lanjutkan ya nak, ibu tinggal dulu. Iki mbok oknum edan, oknum ibu nggak hadir di sini kan Bu? Namanya oknum, berarti ada di alam yang nggak jelas. Paham? Nah, kita kalau mau selamat, jalankan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hukumnya drama, jangan hukumnya sinetron,
Jangan hukumnya apapun, tapi hukumnya Allah Ta'ala. Yang buat sinetron model apapun terserah, itu kreativitas masing-masing. Yang buat drama model apapun terserah, kreativitas masing-masing. Tapi dalam kehidupan yang kita pegang hukumnya Allah, bukan yang lain. Bu, kok diam semua kenapa? Ibu pelaku. Ibu enggak kan, Bu? Ini nasihat, ini nasihat, ya nasihat. Kalau manis ya ditelan, kalau pahit juga ditelan. Obat itu ada yang manis, ada yang pahit. Semuanya obat. Insya Allah nanti sehat. Lanjut. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Allah ada di hadapan kita, berarti kalau ada apa-apa yang bela kita siapa? Allah duluan. Beres. Gak akan ada ribet. Tapi jaga haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini kalimat yang saya tak ulang-ulangi, seneng betul. Ini nasihat kakek saya loh ya. Nasihat kakek saya. Betul kan? Kan nasihatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini saya sebagai cucu terimanya tuh seneng itu. Karena gampang gitu. Nasihat yang paling mudah yang bisa saya lakukan ya ini. Jenengan mau belajar enggak yang bab mudah ini? Kalau yang berat-berat saya enggak sanggup mengajarkan. Kalau yang ini gampang. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah sama Allah. Gampang atau susah? Bu, minta duit sama suami, mudah atau susah? Teriakannya tadi satu mewakili banyak manusia di jagat raya, susah. Gitu. Ada satu tadi, itu mewakili banyak orang. Betul ya? Minta kepada seseorang yang mencintai kita sekalipun, itu enggak mudah. Benar ya? Enggak mudah bagaimana? Satu, mau ngomongnya saja harus menyesuaikan waktu. Betul? Waktunya enggak pas, bisa jadi marah yang luar biasa. Kalau minta sama Allah, semua waktu pas. Dalam kondisi maksiat, ingat sama Allah, terus minta. Apa Allah akan mengatakan, kamu itu baru maksiat kok berani-beraninya minta sama saya? Allah akan ngomong gitu? Enggak, lebek abdi. Tetap dijawab lebek abdi. Dalilnya iblis. Nah, iblis itu dilaknat masih berani minta kok. Dan sama Allah dijawab. Betul ya? Apalagi kita habis sholat minta, masa ditolak? Ya pasti diterima. Kalau kamu butuh sesuatu, minta sama Allah Ta'ala. Gampang atau susah? Tapi prakteknya, jenengan pilih minta sama Allah atau minta sama akal? Minta sama Allah atau minta sama strategi? Minta sama Allah atau minta sama pendapatnya manusia? Harusnya itu minta sama Allah dulu, biar nanti Allah bimbing kita kemana kita harus melangkah. Paham ya? Minta sama Allah dulu, nanti Allah akan membimbing kita harus kemana. Sehingga langkah kita itu merupakan bentuk bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Lanjut. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu mau minta tolong, ya minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah itu letaknya di hati, minta tolong sama Allah. Lidah mengucapkan itu bagian untuk menguatkan permintaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salah praktek. Sakit, pergi ke dokter dipaksa sama istrinya, sampai di dokter ngomong sama dokternya, aku nggak butuh pertolonganmu, yang nolong aku Allah, aku nggak minta tolong sama kamu. Dokternya nanya, lah bapak yang dikeluhkan apa? Dokternya saya atau kamu? Ya kalau kamu dokternya harus tahu apa yang saya rasakan. Masya Allah, ki dokternya serodok ngeluh ki.
Kan kamu dokternya. Oke Pak. Apakah Bapak sakit kepala? Nggak usah nanya-nanya. Buat apa saya bayar mahal-mahal kalau harus menjelaskan semua pada Bapak? Wah, ini menungso. Oke Pak, sip. Saya kasih deh Pak rujukannya. Silahkan. Duh, kok saya disuruh periksa ke rumah sakit jiwa, kenapa? Oh maaf Pak, salah Pak. Ya maaf, salah Pak. Kerjain gitu, ganti resep. Udah Pak, nih. Yang agak mendingan kesini dulu aja Pak. Itu nanti kalau mentok baru ke sana Pak. Baca, dokter hewan. Loh kok saya disuruh ke dokter hewan bagaimana? Karena setahu saya Pak, itu yang bisa meriksa tanpa ada keluhan cuma dokter hewan Pak. Karena nggak ada kucing, udah no Pak. Dokternya yang berusaha mencari kira-kira sakitnya apa dari binatang, itu hanya dokter hewan. Kalau dokter manusia, karena manusia bisa diajak bicara, manusianya suruh cerita. Jadi Bapak pantesnya ke dokter hewan. Masya Allah. Ya namanya itu di hati, minta tolong sama Allah. Dalam hati, akidah, keyakinan. Enggak ada yang bisa nolong kita. Jangan minta tolong sama teori. Jangan minta tolong sama tabungan, jangan minta tolong sama kolega, jangan minta tolong sama kenalan, jangan minta tolong sama siapapun, minta tolong sama Allah Ta'ala. Hubungi kenalanmu, pakai strategimu, gunakan usahamu, tapi sama sekali itu enggak ada dalam hati. Maka ketika yang dihubungi enggak menjawab, kolega menjauh, strategi gagal, hatinya tetap tenang. Memang aku enggak pernah mengandalkan mereka gagal, mereka enggak ada, biasa-biasa saja. Wah aku minta tolongnya sama Allah. Kegagalan semua itu proses Allah ingin nolong aku dengan caranya, bukan dengan caraku. Enak atau enggak enak itu? Enak, tenang. Hatinya tenang. Lanjut. Wa'alam. Ini masih kecil loh. Dinasehatinya seperti ini. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh manusia dan jin kumpul jadi satu, berusaha memberimu sesuatu yang bermanfaat buat kamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan itu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan buat kamu. Sampai di sini paham? Jadi kalau Allah bilang ya, ya, ya. Kalau Allah bilang tidak, tidak. Dan seandainya seluruh umat berkumpul ingin memberikan sesuatu yang menjadi bahaya untuk dirimu, madharrah buat kamu, dampaknya nggak bagus buat kamu, kumpul semuanya, maka mereka tidak akan bisa menyentuhmu dengan keburukan itu, kecuali memang Allah yang mengiyakan, Allah yang menetapkan. Jadi nggak usah bingung dengan orang yang mau berbuat buruk, nggak usah bangga dengan orang yang mau ngasih sesuatu. Terus hatimu sama Allah, jangan dengan siapapun. Ya hargai orang mau bantu, hindari orang mau berbuat celaka, tapi hatinya ke Allah terus. Ya hatinya ke Allah terus. Kalau udah seperti itu, ya maka kita akan jadi manusia yang super tenang, manusia yang nyantai dalam menjalani kehidupan. Duduk suami istri, ya duduk suami istri. Istrinya ngomong begini, Mas, kamu jangan nikah lagi ya. Mungkin pelakunya di atas. Mas, kamu jangan nikahlah lagi ya. Suaminya baru saja pulang dari Majlis Ar-Raudhah, pengajian Jumat malam Sabtu. Barusan dengarkan kajian ini. Langsung suaminya jawab, Dik, mau jawaban syariat atau jawaban gombal? Maksudnya gimana Mas? Kalau jawaban ya cinta-cintaan ya aku jawabannya tak mungkin. Hanya kau satu-satunya dalam hatiku. Hanya engkau seorang yang kupandang. Hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau. Pasti aku jawabnya begitu.
Tapi kalau jawaban syariat beda, Dik. Ya udah Mas, yang gombal belakangan aja. Syariatnya dulu gimana? Syariatnya begini, Dik. Aku mau nanya sama kamu, seandainya ku jawab aku tak akan menikah selain sama kamu. Kalau Allah menentukan aku menikah lagi dengan selain kamu, yang terjadi yang mana? Garuk-garuk ujungnya. Tolong Mas, dulangi. Ya. Alon-alon jadi iki makrifat tingkat tinggi. Masya Allah. Makrifat ya. Oh coba apal no, Jo. Ini penerapan hadis ini loh ya, biar gampang dipahami ya pakai begini. Kalau pakai bahasa yang tinggi-tinggi ya aku orang mudeng, awakmu ya gak paham, betul kan ya? Ini bahasa yang gampang dipahami. Gini loh Dik, saya mau nanya sama kamu. Seandainya kamu nanya ke saya tadi kan, Mas kamu jangan nikah lagi ya. Saya jawab, ya saya nggak akan nikah lagi, seperti itu. Tapi ternyata Allah itu sudah membuat catatan istriku 4, atau istriku 3, atau istriku 2. Pertanyaan saya yang terjadi, tulisannya Allah atau ucapan saya? Ya tetap tulisannya Gusti Allah Mas. Pintar. Bagus. Masuk. Saya urung rampung ini. Rungokno nganti entek sampai hatam ya. Jangan dipotong loh, awas loh motong video di sini. Fitnah nanti. Seandainya aku jawab sekalipun tidak, aku akan nikah lagi. Catatannya Allah, aku tidak akan menikah lagi. Istriku cuman kamu seorang. Yang terjadi yang mana? Walaupun aku usaha semaksimal mungkin, golek bojone, tapi catatannya Allah hanya satu, engkau seorang istriku dunia akhirat. Yang terjadi yang mana? Ya catatannya Gusti Allah, kamu gak akan menikah lagi. Oke, jadi bagusnya aku jawabnya apa? Tak jawab ora, engkau ya urung tentu ngono. Tak jawab iya, urung tentu ngono. Jadi aku jawabnya adalah tenangkan hatimu bersama Tuhanmu. Jangan sibukkan dirimu mikirkan aku. Biarkan Tuhanmu ada dalam hatimu. Jangan biarkan aku merusak jiwamu. Apalah arti suami yang merusak hubunganmu dengannya. Apalah arti suami yang membuat engkau jauh darinya. Karena suami bisa ganti, tapi Tuhan tak akan berganti. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Setuju ibu-ibu? Sip. Gak ditakoni? Yes, kamu gak akan ditanya lagi sama istrimu. Bilang apa sama Habib Novel? Terima kasih Habib. Ayo. Masya Allah, terima kasih kembali. You are welcome. Bu, nanti pulang suaminya ditanya ya Bu. Udah pinter jawab kok suaminya. Orang hidup kok bingung mikir, bojoku engko rabi meneh apa gak ya? Istri saya, suami saya nanti nikah lagi atau tidak ya? Bingung mikir itu aja. Jadi umurnya entek mikir sesuatu yang gak perlu dipikir. Jadi istri itu yang dipikir cuma satu, gimana caranya dalam catatannya Allah sebagai istri yang sholihah. Selesai. Enak tuh? Mau ada lagi yang mikir, enggak bojoku sugih apa melarat ya? Saya kalau mau nikah nanti suami saya kaya atau miskin ya? Suami saya kaya atau miskin? Jadi sibuk mencari daftar calon suami kaya. Begitu dinikahi calon suami kaya. Betul, memang suaminya kaya. 5 hari kemudian jatuh miskin. Ternyata catatan ilahi dia kaya cuma setahun. Lah waktu menikah itu tinggal 5 hari. Setelah menikah catatan kayanya habis. Yang berlaku catatan miskin. Saknore. Ayo, ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Ini ilmu mahal ini, ilmu mahal. Semua kumpul mau buat kamu sugih enggak bakal iso. Enggak bakal iso. Kumpul semua buat kamu kaya, tidak mungkin bisa. Kumpul semua buat kamu melarat, enggak mungkin bisa. Kecuali Allah mengiyakan, ya. Berarti kuncinya di mana? Di Allah. Maka baik-baiklah sama Allah. Lagi kita ini sibuk baik-baik sama manusia, Allahnya manusianya dibaikin, Allahnya dijauhin.
Iya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas sampai di sini? Apa? Bab sing keri tok sing dihafal. Bu, Jumat depan datang toh Bu? Insya Allah. Saya ngajarinya baik atau jelek? Baik kok, baik. Nah, sebagai penutup saya akan mengulangi kembali khutbah Jumat saya tadi siang. Karena khutbah Jumat di Majlis Ar-Raudhah ini kan tiap Jumat, Jumatan insya Allah termasuk salah satu yang tercepat di Indonesia Raya. Insya Allah. Sebab khotibnya saya sendiri, saya upayakan sesingkat mungkin rukun-rukun satu hadis selesai. Atau satu nasihat pendek selesai. Yang lama itu setelah sholatnya. Baca Al-Fatihah 7 kali setelah sholat dulu ya. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali. Itu enggak akan saya tinggalkan insya Allah. Kenapa? Urusannya duit. Bab rezeki itu. Jadi kalau habis sholat Jumat, kakinya belum ganti posisi, masih atahiyat akhir, bar salam, kamu baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, selama seminggu rezekimu insya Allah ngerojok. Mau semangat saya, urusan duit semangat. Itu waktu itu kan saya baca merotoli jamaahnya pulang itu. Begitu khutbah Jumat tak bukakan kitabnya, tak baca kan keutamaannya apa. Itu habis Jumatan kan khutbah dulu ya. Nah, sholat, habis sholat saya lihat banyak jamaah yang kemudian bertahan. The power of al-fulus. Ya. Bukan masalah zikirnya karena bayang no fulus duit gitu ya. Memang Allah Ta'ala kalau ngiming-ngimingi hambanya kan ya tergantung jiwanya. Kalau jiwanya suka duit ya diiming-imingi duit kan baik-baik saja toh. Duit bisa membuat taat. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Kalau kamu ditanya, kamu ngapain baca zikir ini? Ben sugih. Loh, kamu kok rendah sekali? Rendah gimana? Mintanya sama Allah kok rendah? Kalau minta sama kamu lah arwat. Minta sama Allah ini dikasih modal Al-Fatihah mahalnya luar biasa, dikasih sama Allah Ta'ala. Aku udah ganggu kamu kok kamu bingung. Dah biarin aku begini, dapat gak dapat kan gak ganggu kamu, yang penting aku dapat Tuhanku. Wah, Masya Allah, pinter ngomong meneh. Jamaah Raudhah ya. Lanjut. Nah ini bab yang terakhir, bab tentang bahaya menyebarkan berita bohong. Bahasa Indonesianya berita bohong. Bahasa Inggrisnya hoax atau hoax apa sakarep mulah. Saya nggak ngurusi masalah menyebarkan berita bohongnya. Yang mau saya urusi sabda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami' aw kama qala SAW. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Teksnya kalau saya nggak salah baca seperti itu. Kafa bil mar'i kadziban. Ini yang ngasih label langsung Nabi Muhammad SAW. Cukup seseorang disebut sebagai pendusta. Jadi nggak usah banyak alasan gitu ya. Yang satu ini cukup. Satu alasan ini cukup untuk memberi label pada dirimu sebagai pendusta. Seseorang sebagai pendusta. Ingat ya, Nabi nggak nyebut fulan atau fulanan, bil mar'i, seseorang. Dan seorang itu nggak usah lihat orang lain, yaitu diri kita sendiri. Cek, kita punya sifat ini enggak? Kalau kita punya sifat ini, kita menjadi seorang pendusta menurut Nabi Muhammad SAW. Dan pendusta enggak akan masuk surga. Ngincipin rokok suwe. Ngeri. Allahumma ajirna minan nar. Ya. Mau jadi pendusta? Enggak. Nah, ternyata definisi pendusta itu ciri-ciri pokoknya. Satu ini udah cukup masuk, apalagi yang ahli ngapusi tenan ya. Yang satu ini cukup. An yuhadditha bikulli ma sami'. Dia menceritakan apapun yang dia dengar. Jadi nggak pernah check and recheck. Dengar apapun, bleng. Dengar apapun, bleng. Nggak pernah cek, nggak pernah apa istilahnya itu? Indonesia ini loh. Konfirmasi. Ya nggak pernah konfirmasi, nggak pernah check and recheck, nggak pernah tabayun, nggak pernah tabayun. Dengar, ceritakan. Dengar, ceritakan. Dapat pesan WhatsApp langsung share, copy paste, share. Contoh, ini dampaknya ya, bahaya. Kok bisa Nabi ngasih label seperti itu? Kenapa SAW?
Karena nggak mau umatnya merugikan orang lain, nggak mau umatnya itu menjadi penyebab kehancuran orang lain. Tadi saya contohkan tadi pagi waktu khutbah Jumat ya, siang tadi, contohnya itu munculnya di khutbah Jumat, jadi nggak pakai mikir. Nah sekarang lebih nggak mikir lagi, karena udah dipikirkan tadi siang. Betul kan ya? Ada seorang pria mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang, judulnya, Fulan teman sekelas kita kemarin menikah dengan Fulanah. Ini berita baik atau enggak baik? Baik. Betul ya? Fulan teman sekolah kita satu kelas kemarin menikah dengan Fulanah. Berita baik atau enggak baik? Baik. Tapi dia tidak cek, enggak nanya pada Fulan, enggak nanya sama Fulanah, enggak nanya sama keluarganya, langsung bikulli masami, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apapun itu langsung dibagikan pada orang lain, kirimkan ke teman-temannya satu grup SMA. Bleng, Fulan menikah dengan Fulanah kemarin, bleng. Grup SMA ini ternyata di dalamnya ada perkumpulan lagi kampus. Ya, satu SMA ternyata kampusnya kan beda-beda nih. Punya grup satu kampus, bleng di share. Grup satu kampus ternyata ada grup satu kantor. Fulan menikah dengan Fulanah, bleng. Ternyata beritanya bohong. Ternyata tidak menikah. Ya, tidak menikah. Sampailah berita itu kepada calonnya Fulan yang asli. Dia menikah dengan Fulanah, mantannya di SMA. Wah, tunjukkan ke orang tuanya, ayah, ibu, calon mantumu ternyata kemarin sudah menikah, beritanya viral ini. Masya Allah. Kira-kira geger atau enggak geger? Tadi niatnya yang nyebarkan baik atau buruk? Dan yang meneruskan pesan tadi niatnya baik atau buruk? Jadinya baik atau buruk? Ya sempat terjadi keburukan dan susah memperbaikinya, betul ya? Susah memperbaikinya. Karena apa? Karena melanggar perintah Nabi Muhammad SAW, perintah Rasul, jangan jadi pendusta. Kalau kamu setiap kali dengar sesuatu langsung kamu sampaikan, baca sesuatu langsung kamu teruskan, kamu share begitu saja, enggak konfirmasi, nah itu ngerinya di situ. Yang ngerinya di situ. Makanya hati-hati di zaman digital nih, handphone ini. Kalau ada pesan WhatsApp yang masuk, dicek dulu betul enggak? Ini asli enggak? Bener enggak? Kalimatnya ditambahin atau tidak? Apalagi baca judul koran, di screenshot, di share, deloken kilo. Padahal judul itu seringkali isinya 180 derajat beda dengan isinya. Tapi terjadi persepsi dari kita, dari judul, nggak dipahami, kemudian dibagi kemana-mana. Jadinya fitnah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Apalagi begini, dicek kepada yang bersangkutan. Mas, betul kamu menikah dengan Fulanah? Masnya ngomong, ora. Mbaknya ditanya, betul kamu menikah dengan Fulanah? Jawabannya, enggak. Ah memang, enggak mungkin kalian ngaku. Ngawur lagi ini. Ini ngawur lagi. Karena syariah tahkum bidzawahir. Syariat itu hukumnya fakta nyata di depan mata. Tidak boleh dengan dzon, tidak boleh dengan prasangka. Enggak boleh. Kita menyangka itu enggak boleh. Harus nyata. Maka diperlukan dua saksi. Kalau ada dua saksi mengatakan iya, memang dia menikah, selesai. Betul, itu namanya menikah. Kalau nggak ada saksi yang mengaku melihat pernikahan, berarti tidak pernah terjadi pernikahan. Makanya jangan menyebarkan berita pernikahan seseorang yang orang yang mengaku tidak menikah, sehingga menimbulkan itu madarat buat yang bersangkutan dan orang lain yang mau nikahin. Wes laku, wes gak situ, wes mundur. Patah hati, jeduk-jeduk no tembok, jeduk. Gara-garanya baca pesan WhatsApp dari kamu. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah kita jadi muslim, nggak usah ikut-ikutan orang, nggak usah.
Orang mau begini terserah, orang begitu terserah. Urusanmu, urusanku adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niru saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip hidup saya. Saya kalau ada orang diberitakan model, "Bib, ini maling loh, Bib." Kok ngerti gue? Dari mana kamu tahu dia maling? Katanya siapa? Katanya dia siapa? Dia dari mana dapatnya? Kamu pernah lihat dia mencuri? Enggak. Pernah ditangkap dia? Enggak. Dosa gue. Dosa kamu. Dosanya luar biasa. Enggak boleh begitu. Jangan bawa berita buruk tentang orang lain di hadapan saya. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Nanti kita ketemu setiap orang, lihatnya bagus. Beb, tapi nanti gimana biar enggak ketipu? Ya waspada, ya pinter titik. Waspada itu harus. Waspada itu sikap tengah, tidak menuduh, ya, tapi kita bersikap waspada. Muslim itu harus waspada, sehingga nanti kita selamat dunia, selamat akhirat. Jelas semuanya? Nah, terakhir, bagi yang belum mendownload aplikasi Santri Virtual di Android, segera download aplikasi Santri Virtual tanpa spasi ya, Santri Virtual di Android. Nah, di Play Store ya. Kemudian registrasi di situ, daftarkan diri Anda. Setelah itu kalau mau berlangganan video khusus yang saya buat, ya tinggal klik bagian langganannya. Insya Allah kami akan buat tutorial ya, karena aplikasi itu sarana saya untuk mengelola dakwah digital di Majelis Ar-Raudhah, dan sebagai sarana mempermudah saya mengumpulkan teman-teman saya yang suka di dunia maya. Jadi saya ngerti, oh ini loh kawan-kawan saya yang betul-betul asyik ngaji bareng di dunia maya. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Dan teruntuk semua yang membantu saya dalam bentuk apapun, khususnya untuk angsuran tanah aula Majelis Ar-Raudhah yang masih menyisakan hutang di atas 3,5 M. Hari ini tadi alhamdulillah saya udah bisa angsur 400 juta bersama-sama antum semua, sudah bisa nyicil 400 juta. Nah, insya Allah yang sudah terbayarkan tuh totalnya 500 ditambah 300 berapa? 800 ditambah 400 1,2, berarti masih ada 3,2 M lagi ya. Masih kurang 3,2 M lagi, kita akan angsur tiap bulan sedikitnya. Kalau bisa sehari selesai ya akan saya bayar sehari selesai. Karena prinsipnya Muslim kalau berhutang adalah nggak nunggu nanti. Kalau bisa sekarang ya dibayar sekarang. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang sudah membantu dan yang akan membantu dalam bentuk apapun, baik itu materi, doa maupun bantu menyampaikan pada yang lain, apapun itu, jazakumullah khairan. Lemah teles Gusti Allah ingkang balas, lemah garing Gusti Allah ingkang paring. Insyaallah semuanya selamat dunia akhirah, rezeki berlimpah dari segala arah tanpa susah payah sampai ke jannah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablihil mukhtar
من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, lagu ini juga bisa pakai lagunya Ya Lal Waton. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, begitu ya. Sallallahu ala Muhammad itu bisa pakai itu. Ya, asyraqal badaru alaina wa ikhtafa badarut tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wa syami. Asyraqal badaru alaina wa ikhtafa badarut tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wa syami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wa syami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa pakai lagu itu ya. Jadi kalau misal di rumah pengen memakai lagu Ya Lal Waton untuk ini boleh. Bib, kalau pakai yang lagunya Habib itu lemes, saya ngantuk. Kalau pakai Ya Lal Waton jadi bersemangat, monggo kerso, silahkan. Mau pakai lagu apapun yang penting isi doanya, ya isi doanya. Jelas semuanya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Jangan lupa setiap Kamis pagi jam 6.30 ada maulid di Majelis Ar-Raudhah untuk umum, laki maupun perempuan. Kalau jamnya burdah ya burdah, jamnya simtuduror, simtuduror. Simtudurornya Kamis wage. Ya, selainnya itu sementara baca burdah. 6.30 insya Allah jam 8 sudah selesai, ditutup dengan makan nasi goreng Ar-Raudhah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasinya tolong dibagi.